Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Putri ini memiliki banyak nyawa. Jadi jangan terlalu khawatir tentang itu, kata Xian Miao Miao acuh tak acuh. Namun demikian, Chu Feng merasakan sensasi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Jika Xian Miao Miao tidak memiliki 9 nyawa, jika dia hanya memiliki 1 kehidupan, dia sudah mati sekarang. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa hanya berpura-pura tidak ada yang terjadi, hanya karena Xian Miao Miao memiliki 9 nyawa. Alasan untuk itu adalah, karena dia sudah mati 2 kali. Dia telah mati pertama kali, dan dia telah mati demi Chu Feng. Dia terbunuh untuk kedua kalinya, itu dia lakukan karena Chu Feng. 2 kehidupan yang hilang Xian Miao Miao, dan keduanya itu terkait dengan Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar tidak bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Namun demikian, sudah berapa lama mereka saling kenal? Mengapa Xian Miao Miao mau membantunya sejauh ini? Justru karena Xian Miao Miao telah melakukan hal-hal itu, meskipun tidak ada alasan baginya untuk melakukan itu, bahwa Chu Feng merasa sangat bersyukur dan berhutang budi padanya. Miao Miao, mulai hari ini, hidupku adalah milikmu, kata Chu Feng kepada Xian Miao Miao. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Putri ini tidak tertarik dengan hidupmu. Aku tidak menginginkannya. Balas Xian Miao Miao sambil mengerutkan bibirnya. Namun setelahnya, dia segera berkata, Chu Feng, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Formasi pembantaian pemakan darah ini, itu tidak hanya di sini untuk menyegel binatang buas era kuno. Sebenarnya, ada harta yang tersembunyi juga di sini. Harta, seru Chu Feng. Mendengar kata itu, hati Chu Feng tergerak. Itu benar. Hanya saja, harta yang tersembunyi itu sangat istimewa, dan tidak berguna bagi orang awam. Namun demikian, aku merasa itu mungkin berguna bagi kamu. Lebih singkatnya, ikuti saja aku. Saat Xian Miao Miao berbicara, dia memasuki tempat asal Lil Red tadi. Segera, Chu Feng pun mengikutinya. Setelah memasuki terowongan yang telah digali Lil Red, Chu Feng menemukan bahwa terowongan itu sangat dalam, dan itu adalah kedalaman yang tak terbayangkan. Setelah mereka mencapai bagian bawah terowongan, ekspresi Chu Feng berubah sangat besar saat sukacita memenuhi wajahnya. Tersembunyi di kedalaman bumi itu adalah sejumlah besar air berwarna keemasan yang menyilaukan. Air itu sepertinya terbuat dari emas tua, dan ada cukup air di sini sehingga bisa disebut danau kecil. Namun demikian, itu bukan emas cair. Alih-alih, itu adalah sejenis air khusus, dan merupakan harta karun bagi para spiritualis dunia. Chu Feng, apakah kamu tahu apa itu? Meskipun aku bukan seorang spiritualis dunia, tapi aku masih dapat mengatakan bahwa air ini sangat penting. Segel pembentukan formasi dari tempat ini, itu seharusnya dipertahankan menggunakan air ini, kata Xian Miao Miao. Memang bebar, segel formasi spiritual memang dipertahankan oleh air ini. Sangat beruntung bahwa itu tersembunyi jauh di bawah tanah, dan tidak ditemukan oleh orang-orang dari Dark Hall, ucap Chu Feng. Karena Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia, ia secara alami mampu mengatakan bahwa air di sini telah menjadi inti dari formasi pembantaian pemakan darah. Miao Miao, kamu benar-benar sangat membantu aku kali ini, kata Chu Feng kepada Xian Miao Miao dengan sangat berterima kasih. Itu semua karena mutiara kehidupanku lah yang membuatku teleport di sini. Kalau tidak, aku juga tidak akan menemukannya. Tapi sebelum itu, apakah air ini benar-benar berguna? Tanya Xian Miao Miao. Berguna, ini sangat berguna, jawab Chu Feng. Bukan tanpa alasan bahwa Chu Feng akan menjadi bersemangat, itu setelah hanya mengalami hal yang menyakitkan. Chu Feng saat ini memiliki cara untuk membantu ratunya membebaskan diri dari segel yang ditempatkan ibunya. Namun demikian, dia sendiri tidak memiliki cukup kekuatan, dan juga tidak memiliki harta yang dapat menyediakan energi yang dia butuhkan.
Itulah alasannya, mengapa Chu Feng merasa bahwa melepas segel pada si ratu akan menjadi sesuatu yang harus terjadi jauh di masa depan yang tidak terbatas. Namun sekarang, sejumlah besar air emas yang tidak diketahui ini telah berhasil menyelesaikan masalahnya, yang menurut Chu Feng tidak mungkin diselesaikan. Terkandung dalam air emas itu adalah energi spiritual yang sangat kuat. Bahkan jika Chu Feng tidak dapat sepenuhnya menghapus segel yang ditempatkan ibunya pada si ratu menggunakan energi ini, dengan bantuan air emas ini, dia masih bisa membatalkan sebagian dari kultivasi si ratu yang sedang tersegel. Apa gunanya air ini? Xian Miao Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Awalnya dia hanya berencana untuk menunjukkan Chu Feng air emas ini untuk menghiburnya. Lagi pula, bahkan jika air itu adalah harta karun, dan itu seharusnya tidak ada banyak gunanya selain menggunakannya untuk menyiapkan formasi spiritual. Karena itulah, itu tidak dapat dianggap sebagai harta yang sebenarnya. Xian Miao Miao tidak pernah menyangka, kalau Chu Feng akan setenang ini setelah melihat air emas itu. Ini membuat Xian Miao Miao sangat ingin tahu, apakah tepatnya air itu, dan bagaimana persisnya itu bisa membantu Chu Feng. Ini dapat membantu aku melepaskan iblis kecil, kata Chu Feng. Iblis kecil, seru Miao Miao. Setelah mendengar kata-kata itu, Xian Miao Miao menjadi semakin bingung. Namun demikian, antisipasinya memenuhi wajahnya. Sebenarnya pada saat itu, si ratu juga sama bingungnya dengan Xian Miao Miao. Dia juga tidak mengerti, apa yang dimaksud Chu Feng dengan kata-kata itu. Lebih tepatnya, itu adalah Asura, tambah Chu Feng. Saat dia berbicara, dia membuka gerbang roh dunianya. Setelah gerbang roh dunia dibuka, Lil Red dan Xian Miao Miao mengalihkan pandangan mereka ke sana. Di depan tatapan mereka berdua, si ratu terbang keluar dari gerbang roh dunia, dan tiba di depan Chu Feng. Wow, kecantikan, keindahan itu benar-benar terlalu indah. Setelah melihat keindahan seperti ratu, Lil Red langsung berteriak dengan kagum. Bukan karena Lil Red memiliki reaksi berlebihan. Dan bahkan setelah melihat si ratu, bahkan Xian Miao Miao mengungkapkan ekspresi heran. Dia bereaksi seperti ini karena kecantikan si ratu. Chu Feng, apakah dia menjadi roh duniamu? Roh dunia Asura yang legendaris itu? Xian Miao Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah si ratu, kata Chu Feng dengan kata pengantar. Miao Miao, jika kamu bersedia mengizinkan aku memanggil kamu adik kecil perempuan Miao Miao, ratu ini bersedia bagi kamu untuk memanggil aku sebagai kakak perempuan besar ratu, kata si ratu kepada Xian Miao Miao. Sebelum Xian Miao Miao bisa mengatakan apa-apa, Lil Red berteriak bahagia. Yuhu, kakak besar perempuan ratu. Tidak, kamu tidak diizinkan memanggilku ratu, ucap si ratu sambil menggelengkan kepalanya. Lalu aku harus memanggilmu apa, kecantikan? Tanya Lil Red. Kamu hanya bisa memanggilku sebagai My Lady Queen, kata si ratu. Oke, My Lady Queen, ucap Lil Red. Lil Red yang tak tahu malu itu memanggil si ratu dengan My Lady Queen tanpa ragu sedikit pun. Si ratu mengangguk puas. Kemudian, dia melihat ke arah Xian Miao Miao dan berkata sambil tersenyum. Lil Sis Miao Miao, ayolah, panggil aku kakak besar ratu, ucap si ratu. Oke Lil Sis ratu, kata Xian Miao Miao tanpa ragu-ragu. Salah, ini sis besar, bukan Lil Sis, ucap si ratu mengkoreksi. Tapi kamu sudah jelas lebih muda dariku. Kamu harus menjadi Lil Sis bukan? Xian Miao Miao berkata dengan jijik. Apa? Ratu ini jelas-jelas jauh lebih tua darimu, kata si ratu. Pembohong. Penampilan kamu yang muda dan lembut itu telah mengkhianati kamu, ucap Xian Miao Miao sambil menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini tidak masalah, karena aku lebih dewasa darimu, kata si ratu. Bagaimana kamu bisa lebih dewasa dari aku? Jelas-jelas akulah yang lebih dewasa. Xian Miao Miao membantahnya. Melihat dua gadis muda ini berdebat satu sama lain dan menyatakan diri mereka lebih dewasa, garis-garis hitam mulai memperbanyak di dahi Chu Feng. Meskipun kedua gadis itu berdebat, tapi mereka sebenarnya tampak rukun. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat si ratu bertingkah sangat bersahabat dengan orang lain selain dirinya.
Tampaknya si ratu benar-benar menyukai gadis itu, Xian Miao Miao. Si ratu dan Xian Miao Miao berargumen tentang siapa yang akan menjadi kakak besar, dan siapa yang akan menjadi kakek lama sekali. Dan kedua gadis itu tidak ada yang mau mengalah. Merasa tak berdaya, Chu Feng berbicara untuk menghentikan mereka. Hei Ratu, Putri Miao Miao, sudah cukup. Mari kita berhenti berdebat, sehingga kita dapat berbicara tentang beberapa masalah serius. Chu Feng, bisakah kamu menyiratkan bahwa air emas ini mampu membantu aku membuka segel aku? Tanya si ratu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, si ratu berlari ke arah Chu Feng. Ketika Chu Feng mengatakan iblis kecil, dia bingung dengan apa yang dia maksud. Namun ketika dia berkata Asura, dia menyadari niat Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Xian Miao Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Membatalkan segelnya, apa yang sedang terjadi? Tanya Miao Miao. Itu benar, beritahu kami, ucap Lil Red yang juga sangat ingin tahu. Si ratu ini sebenarnya sangat kuat. Hanya saja, kultivasinya telah disegel. Namun demikian, air keemasan ini mungkin bisa membantu aku membuka segel kultivasi si ratu, kata Chu Feng kepada Xian Miao Miao. Oh, lalu, seberapa kuatkah Lil Sis Ratu? Apakah dia sekuat aku? Tanya Xian Miao Miao. Aku sendiri tidak yakin. Namun demikian, aku merasa bahwa dia mungkin lebih kuat dari kamu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng tidak tahu seperti apa sebenarnya kultivasi si ratu. Namun meski begitu, dia yakin akan satu hal. Itu artinya, si ratu adalah kaisar bela diri yang lebih kuat dari roh jahat Asura yang telah dia lepaskan sebelumnya. Situasi saat ini sangat buruk. Aula Balai Kegelapan sudah menargetkan Chu Feng. Meskipun dia belum membunuh Chu Feng, tapi Chu Feng tahu bahwa dia menganggapnya sebagai ancaman. Maka cepat atau lambat, Dark Hole akan membunuhnya. Jika ia dapat membuka segel kultivasi si ratu pada saat itu, maka itu akan sangat bermanfaat bagi kesulitannya. Ayaya, aku awalnya berencana untuk merawat Lil Sis Ratu. Apakah aku harus dirawat oleh Lil Sis Ratu sekarang? Ucap Miao Miao. Setelah mengetahui bahwa kultivasi si ratu sangat kuat, Xian Miao Miao mengungkapkan ekspresi tertekan. Namun segera setelah itu, dia melihat ke arah si ratu dan berkata, namun sepertinya tidak apa-apa. Lagi pula, kamu adalah Lil Sis. Bahkan jika kamu harus menjaga kakakmu, itu hanya masalah biasa, ucap Miao Miao. Hehehe, sangat baik. Setelah aku mendapatkan kembali kultivasi aku akan memastikan untuk melakukan tugas aku dengan benar sebagai kakak, dan mendisiplinkan kamu dengan baik. Senyum menyeramkan muncul di wajah ratu saat dia berkata. Xian Miao Miao terkejut melihat senyum itu. Merasa tak berdaya, dia menoleh ke arah Chu Feng dan berkata, Chu Feng, urus Lil Sis dengan benar. Dia berencana menggertak aku, ucap Miao Miao. Hahaha, Chu Feng hanyalah pelayan ratu ini. Apa kamu pikir dia bisa mengendalikanku? Balas si ratu. Selain itu, si ratu meletakkan tangannya di pinggangnya ketika dia tertawa keras. Namun demikian, penampilannya benar-benar menggemaskan. Chu Feng, katakan padaku bahwa apa yang dia katakan bukanlah kebenaran, ucap Xian Miao Miao sambil memandang ke Chu Feng. Tidak, Miao Miao, apa yang dikatakan si ratu adalah kebenaran, kata Chu Feng tanpa daya. Oh tidak, teriak Xian Miao Miao dalam depresi. Namun segera, tatapan Xian Miao Miao bergeser, dan ekspresinya berubah. Itu seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dengan senyum berseri-seri, dia melihat ke arah si ratu dan berkata, Kakak besar ratu, tolong jaga aku di masa depan. Mari kita tindas Chu Feng bersama-sama. Kakak besar, jangan ganggu aku ya, hehehe, ucap Miao Miao. Persetan, seru Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Gadis itu benar-benar tidak tahu malu. Dia sebenarnya mengakui kekalahannya dengan segera. Namun demikian, itu adalah satu hal baginya untuk mengakui kekalahan. Namun sialnya, dia benar-benar melibatkannya dalam masalah ini. Padahal dia hanyalah pengamat. Chu Feng, apakah kamu benar-benar dapat membantu aku membuka segel?
Tanya si ratu yang masih ragu-ragu. Karena segel formasi spiritual telah menemaninya begitu lama, dia pun sepenuhnya menyadari betapa kuatnya segel itu. Aku memiliki kepastian 50% untuk bisa melakukannya. Namun sebelum itu, kepastian 50% itu hanya mampu membuka segel sebagian dari kultivasi kamu. Aku tidak dapat sepenuhnya melepas segel ibuku, kata Chu Feng. Lalu, kapan kamu berencana untuk mencobanya? Tanya si ratu. Masalah ini seharusnya tidak bisa ditunda. Ayo lakukan sekarang, kata Chu Feng. Sekarang, seru si ratu dan Xian Miao Miao Yung terkejut oleh kata-kata Chu Feng. Yakinlah, orang-orang dari Dark Hall sudah pergi. Kalau tidak, mereka sudah menunjukkan diri mereka sekarang. Lebih jauh lagi, aku tidak bisa mengambil air emas ini dari sini. Jadi, terlepas dari kapan kita mencoba untuk membuka segel, kita hanya bisa melakukannya di sini. Lebih jauh lagi, karena formasi pembantaian pemakan darah telah dihancurkan, jika masalah ini menyebar, maka tak terhitung lagi ahli yang akan datang ke sini untuk mencari harta. Jadi, itu tidak aman menyimpan air emas di sini. Jika kita ingin menggunakannya, kita harus segera melakukannya, kata Chu Feng. Dalam hal ini, apa yang harus aku lakukan? Tanya si ratu. Aku harus menemanimu saat membuka segelmu. Jadi ketika mencoba melakukan itu, aku ingin kamu ada di sini. Selanjutnya, setelah aku selesai mengatur formasi, kamu akan memasuki kondisi setengah sadar. Meskipun kamu akan sadar, dan dapat terus melihat dan mendengar apa yang terjadi melalui aku, tapi kamu tidak akan dapat berbicara. Hanya setelah formasi selesai, barulah kamu dapat memperoleh kembali kebebasan kamu. Selanjutnya, aku hanya akan tahu apakah kita bisa berhasil melepas segel kamu atau tidak, itu setelah pembentukan formasi ini selesai, kata Chu Feng. Lalu, berapa lama kita melakukannya? Si ratu bertanya. Aku tidak yakin, kata Chu Feng. Tidak masalah kalau begitu. Karena kita sudah memutuskannya, mari kita lakukan, kata si ratu. Lalu setelah itu, Chu Feng menyuruh si ratu duduk di atas air keemasan. Kemudian menggunakan air emas sebagai intinya, Chu Feng mulai mengatur pembentukan formasinya. Meskipun air emas adalah bagian paling penting dari pembentukan formasi, tapi Chu Feng, demi menyiapkan pembentukan formasi ini, dia mengambil semua harta karun dan materialnya yang paling berharga. Selanjutnya, Chu Feng menghabiskan lebih dari sebulan penuh untuk menyiapkan pembentukan formasi itu. Chu Feng belum pernah menghabiskan banyak waktu ini untuk mengatur pembentukan formasi sebelumnya. Ini adalah formasi terlama dan terpanjang yang pernah dia lakukan. Selama periode waktu ini, Xian Miao Miao dan Lil Red menjaga gua sepanjang waktu. Selanjutnya, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya ketika Chu Feng berdiri kembali dan menghela nafas panjang, barulah Xian Miao Miao berlari ke arahnya. Saat Xian Miao Miao memandang si ratu, dia bertanya kepada Chu Feng, apakah berhasil? Tanya Miao Miao. Pada saat itu, si ratu masih duduk bersila di udara. Hanya saja, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu seolah-olah dia telah berubah menjadi patung emas. Alasan untuk itu adalah karena semua air emas itu tanpa setetes tersisa, itu telah terkondensasi kepada ratu, dan itu dilakukan oleh Chu Feng. Tidak hanya air emas itu benar-benar menutupi si ratu, tapi itu juga diserap ke dalam tubuh si ratu. Pada saat ini, itu sedang membuka segel si ratu. Hanya saja, tidak ada yang tahu berapa lama ini akan berlanjut. Pembentukan formasi telah berhasil diatur. Namun sayangnya, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil membatalkan segel ratu atau tidak, jawab Chu Feng. Ketika Chu Feng berbicara, dia membuka kembali gerbang roh dunia, dan menempatkan si ratu kembali ke ruang roh dunianya. Chu Feng, aku tahu kamu sudah kelelahan. Sini, makan ini, ucap Miao Miao. Saat Xian Miao Miao berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya, dan mengungkapkan 10 pil obat khusus yang dia serahkan kepada Chu Feng. Chu Feng dapat mengatakan dengan sekali pandang, bahwa 10 pil obat itu adalah harta untuk mengembalikan kekuatan bela diri dan spiritual seseorang.
Memang benar, Chu Feng benar-benar kehabisan kekuatannya untuk mengatur pembentukan formasi untuk si ratu. Hanya karena dia memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, sehingga dia bisa terus menggunakannya begitu lama. Namun demi menyiapkan pembentukan formasi itu, Chu Feng hampir kehabisan semua kekuatan spiritualnya. Bahkan jika dia pulih, itu akan memakan waktu. Jadi, meskipun 10 pil obat itu sangat berharga, tapi Chu Feng tidak menolaknya. Sebagai gantinya, dia menelan semua 10 pil obat itu. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak memiliki pil obat yang dapat mengembalikan kekuatan spiritualnya, contohnya seperti pil yang diberikan Xian Miao Miao padanya. Miao Miao, terima kasih, kata Chu Feng. Tidak perlu bersikap sopan padaku, kata Xian Miao Miao sambil tersenyum. Ayo, mari kita kembali ke kerajaan elf, kata Chu Feng. Tidak perlu, balas Xian Miao Miao sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa begitu? Tanya Chu Feng dengan bingung. Mereka sudah datang untuk mencari aku, balas Miao Miao. Saat Xian Miao Miao berbicara, dia terbang menuju pintu keluar. Segera, Chu Feng mengikuti di belakangnya. Setelah keluar dari gua, Chu Feng menemukan bahwa sudah ada pasukan dari kerajaan elf berdiri di luar gua dengan tertib. Mereka adalah tentara elit kerajaan elf. Jangankan para ahli lainnya, bahkan ada 4 pelindung dan 2 Grand Elders yang hadir. Orang yang memimpin mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Dia mengenakan baju perang hijau dengan mantel merah yang menutupi bahunya. Orang ini, sebenarnya adalah Elf King dari era kuno, pikir Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, tampaknya kamu telah berhasil, ucap Raja Elf. Melihat bahwa Chu Feng telah keluar dari gua, Raja Elf berjalan mendekati Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.